Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Selamat datang sahabat-sahabat semua dalam channel Kang Masyari. Kali ini kita akan membahas tentang bab usul fiqh. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang bab al-istihad, terkait dengan istihad. Kitab yang saya baca itu kitab yang singkat, ya, kitab yang ringan, simpel, sederhana, nggak berpanjang kalam, ya, ringkas. Marilah kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijtihad, ijtihad. Apa itu ijtihad? Ta'rifuhu secara didefinisikan sebelum kita masuk pada apa itu terkait dengan hal yang berkenaan berlebih lanjut terkait ijtihad. Kita bahas dulu tentang apa itu definisi ijtihad. Secara bahasa, lughatan istifraghul wus'i fi ayyi fi'lin kana. Secara bahasa, ijtihad yaitu mengerahkan istifraghul wus'i, mengerahkan segenap kemampuan, ya, fi ayyi fi'lin kana, dalam kegiatan apapun, ya, secara umum. Jadi secara bahasa, setiap kegiatan yang yang mengerahkan segenap kemampuan itu namanya ijtihad. Wastilahan, sementara dalam secara istilah, ya, secara terminologis, ya, yaitu istifraghul faqih, segenap kemampuan yang dilakukan, ya, oleh seorang faqih, wus'ahu, ya, mengerahkan segenap kemampuan, ya, yang dilakukan oleh seorang ahli fikih fi talabil ilmi, dalam rangka mencari ilmu, pengetahuan, bil ahkam asy-syar'iyyah, ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, bitariqil istinbati, dengan jalan, dengan cara melalui istinbat, penggalian hukum, min adillati syar'i, dari dalil-dalil syariat. Telah kita pahami bersama dan kita bahas terkait dengan al-adillah syar'iyyah atau masadir tasyri' al-islami, dasar-dasar atau dalil-dalil penggalian hukum dalam Islam. Itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Dan yang disepakati oleh mayoritas ulama yaitu Al-Quran, Al-Hadith, Ijma' dan Qiyas. Sementara yang disepakati oleh semua ulama dalam Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadith. Dan yang diperselisihkan itu ada beberapa dalil yang diperselisihkan, contohnya syar'u maqablana, ya, sadud dari'ah, sadud dara'i', maslahah mursala, al-istihsan, kemudian qaul sahabi, ya, ijma' al-Madinah dan sebagainya. Jadi para ulama menggali hukum dari dalil-dalil syariat, begitu ya. Itu disebut dengan ijtihad. Kemudian menghasilkan sebuah status hukum, gitu. Wa minat ta'rif, dari definisi di atas, tatabayyanu, jelaslah, sifatul ijtihad, sifatnya ijtihad. Wa fihi al-quyud at-taliyah, ada beberapa parameter atau kriteria daripada ijtihad sebagai berikut. Yang pertama, yang dimaksud dengan ijtihad yaitu yang pertama memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu wujubu badlil juhdi ila muntahat tokoh. Wujub badlil juhdi, wajib mengerahkan segenap kemampuan, ila muntahat tokoh, hingga pada level tertinggi, ya. Yang intinya adalah kemampuan yang paling, ya, kemampuan sebesar-besarnya, ya, segenap kemampuannya, semua kemampuannya dikerahkan secara penuh. Nah, itu namanya ijtihad. Kemudian yang kedua, wujubu an yakunal badil, diwajibkan orang yang melakukan, yang mengarahkan, ya, juhdahu, ya, usahanya, faqihan, harus orang faqih. Tahaqqaqat qudratuhu, yang mana kemampuannya nyata, ala istifadatil hukmi, untuk mendapatkan hukum. Jadi dia yang melakukan ijtihad itu, ya, harus seorang faqih yang mujtahid, begitu ya. Kemudian yang ketiga, an yakunal matlub, ya, yang dicari, at-tawassula ilal ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Hukum yang dicari itu, ya, yang ingin dicapai, ya, adalah at-tawassula ilal ahkam syar'iyyah al-amaliyah,
hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, maksudnya adalah hukum fikih yang dibahas itu ya. Kemudian yang keempat, an yakuna tawassulu, adapun media ya yang mengantarkan dalam beristihad bitariqil bahthi, dengan cara penelitian, wan nadhari, dan perenungan, mimma yasilu bil mujtahid, yang dapat mengantarkan seorang mujtahid ila natijatin, mengantarkan pada satu kesimpulan mustaqillatin yang independen, begitu ya. Kemudian yang kelima, maksudnya yang keempat ini harus ada semacam cara penelitian yang mendalam dan pemikiran yang matang gitu ya, yang dapat menghasilkan pemikiran yang independen ya. Kemudian yang kelima, an yakuna dzalika nazar fi adillati syar'i, dan penggalian hukum, pemikiran, pencarian, perenungan yaitu adalah bersumber pada dalil-dalil syariat yang tadi saya sebutkan. Wa hadza fihi, dalam penjelasan tersebut dapat dipahami ikhraju man yahfadzul masail bihifdzil mutun al-fiqhiyah au man yakhudhu tilka masail min al-fiqh ayyukum min al-kutub fa hadza laysa mustahid. Dengan demikian, ikhraju man yahfadzul masail, usaha mengeluarkan ya yang dilakukan oleh orang yahfadzul masail, yang menghafal masalah-masalah, bihifdzil mutun, dengan menghafalkan tulisan-tulisan ya terkait dengan fikih al-fiqhiyah ya, dalam buku-buku fikih, auman yakhudhu, atau orang yang mengambil tilkal masail, masalah-masalah tersebut, minal mufti, dari seorang mufti, au yanquluha minal kutub, atau mengambil ya, mengutip dari beberapa kitab ya, mengutip pendapat, mengutip beberapa informasi dari beberapa kitab fikih, fa hadza laisa mustahid, bukanlah seorang mujtahid ya. Mujtahid itu independen, dia ngambil langsung dari dari sumber-sumber hukum, bukan mengalihkan bukan memindahkan atau mengutip dari beberapa referensi dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama, oleh para mujtahid. Bukan, itu namanya bukan mujtahid, tapi peneliti saja gitu ya. Hukmuhu, apa hukum beristihad? Taqaddamatil isyarah ghairu marratin. Ada beberapa isyarat yang secara implisit, yang tidak sekali ya, artinya berkali-kali diungkapkan, ila anna hajatin nasi la tatanaha, bahwasanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan tidak berhenti, wal mustajiddat, dan permasalahan-permasalahan baru kontemporer la yang qati', yang dihadapi oleh manusia itu tidak berhenti. Min ajli dzalika, oleh karena itu, ja'at ahkam syariatul Islam, hukum syariat Islam itu datang fi ma yata'allaqu bil hawadits, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa baru, muqannanah ala sifatin, yang tercatat ya, yang tersusun ya, ala sifatin, berdasarkan kriteria, tunasibu, yang sesuai, antustafa dan minhal hulul li ayyi amrin tariq, di mana harus bisa dicarikan solusi setiap permasalahan yang baru, yattasilu masalihil mukallafin, yang mana solusi itu dapat bersambung dengan kemaslahatan para manusia atau orang-orang. Watil qawanin, dan hukum-hukum atau undang-undang atau peranata atau peraturan, mutamatsilatun bi adillatil syar'iyyah al-mustaw'ibah asyamilah, itu harus merepresentasikan ya, dan berpegangan pada dalil-dalil syariat yang komprehensif ya. Wahia, yaitu bainan nususin amatin, antara teks-teks yang bersifat umum, la takhtassu biwaqi'atin, yang tidak terkait dengan satu peristiwa yang khusus saja, au qawaid amma, atau kaidah umum, yumkinu yasta'miluhal faqih li jami'il awarid, yang dapat dipakai oleh seorang faqih untuk menerapkan hukum ya, untuk menentukan hukum beberapa kejadian-kejadian begitu ya, yang baru. Fayajidalahal ahkam al-munasibah, sehingga
seorang fakih tersebut dapat menentukan status hukum ya tertentu dan kaidah-kaidah tersebut diterapkan dalam peristiwa-peristiwa yang sifatnya baru ya. Wali'illatin fali'illati baqa'il hawadits wa hajatul mukallafin ila ma'rifati ahkami dinihim fiha fa innahu yajibu an yakuna fihim man yuhaqqiqul kifayah lahu fi dzalik. Fali'illati baqa'il hawadits, karena memang kenyataannya bahwasanya peristiwa-peristiwa itu sifatnya sebuah keniscayaan, pasti terjadi hal-hal yang baru. Wa hajatil mukallafin, sementara orang-orang manusia itu butuh apa? Ila ma'rifatil ahkam, harus mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan dinihim, agama mereka. Ya. Fiha, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang baru itu. Fa innahu yajibu, maka wajib an yakuna fihim, harus ada di antara mereka man yuhaqqiqul kifayah, harus bisa ada orang yang dapat memenuhi kewajiban yang sifatnya fardu kifayah laum fi dzalik, terkait masalah tersebut. Wa huwa qauluhu azza wa jalla, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, ya ada sekelompok orang ya dari beberapa kelompok, di antara mereka ada satu golongan ya, liyatafaqahu fiddin, ada beberapa orang yang belajar agama atau belajar ilmu pengetahuan, waliyunziru qaumahum, agar memberikan pencerahan ya bagi mereka, idza raja'u, jika mereka kembali turun gunung, ilaihim, kepada orang-orang, la'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan penjelasan atau kewaspadaan begitu. Artinya apa? Hukumnya ijtihad itu fardu kifayah, harus ada orang yang memberikan penjelasan hukum, penentuan status hukum, karena kehidupan manusia itu sifatnya tidak berhenti gitu ya, dan permasalahan baru pasti akan muncul gitu. Wal ummatu, dan umat, wa nabiyyu, dan nabinya, baina adhuriha kana ilaihi marji'uha fa kana al-hukmu yanzilu minas sama. Ya. Jadi kalau dahulu umat Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, langsung hukum itu datang dari langit, au yaqau bi ijtihadi Rasulillah, atau ya langsung dari ijtihad Rasulullah. Fa izzatiduhullahu taala fihi, lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lurus, membenarkan apa yang diistihadkan oleh beliau. Akan tetapi falamma matan Nabi, ketika Nabi meninggal, sara marji'un nas, maka rujukan manusia badahu ila ulamaihim, maka rujukan manusia tidak kembali kepada Rasul, tetapi langsung kepada para ulama, wal fuqaha, dan para faqih, fihim, terkait yang di dalam mereka, yubayyinuna lahum ma ashkal, yang dapat menjelaskan apa yang menjadi kegundahan, kegalauan yang tidak jelas bagi para umat. Wajibunahum amma a'dal, sehingga mereka para ulama itu menjawab hal-hal yang rumit, yang tidak diketahui oleh para umat. Begitu. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya ijtihad itu baqin, fal ijtihadu baqin ma baqiyatil haja ilaihi. Ijtihad itu ya sebuah keniscayaan, harus ada gitu ya. Selama kebutuhan itu ada. Wa ijadul mujtahidin fardun ala umatil muslimah. Menghadirkan mujtahid itu fardu kifayah bagi siapa? Bagi umat muslim. Hatta tahaqqaq kifayatuha, fardu kifayah, la yamliku ahadun minal khalqi an yulghi dzalik. Jadi tidak bisa dibiarkan tanpa ada seorang mujtahid. Artinya apa? Ijtihad itu sebuah keniscayaan yang memang harus selalu ada. Walaqad kana min abtalin nasi qaulan man za'ama anna al-ijtihad qad ughliqa. Ini ada memang ini termasuk penulis kitab ini itu lebih cenderung mengatakan bahwasanya menolak orang yang mengatakan bahwasanya pintu ijtihad itu sudah tertutup ya, qad ughliqa babuhu. Jadi dia menolak pintu ijtihad tertutup. Bal hadzal qaul minad dhalal, bahwasanya ini menurut penulis itu termasuk kesesatan al-bayyin, yang nyata ya, meskipun mahma ulsiqa bil mubarirat, meskipun dipenuhi dengan pembenaran ya. Intinya apa? Bahwasanya ijtihad itu sebuah keniscayaan yang harus tetap ada, dan mustahil itu harus tetap ada. Karena apa? Hukum-hukum itu selalu ada dan baru. Kejadian-kejadian itu yang dialami oleh manusia itu selalu baru. Nah, ini salah satu alasan mengapa ijtihad itu sebuah
keharusan yang sifatnya fardu kifayah. Nah, pembahasannya masih panjang, tapi paling tidak kita mengetahui apa itu istihad. Al-khata fil istihad, ini kesalahan dalam istihad. Ya, bagaimana pembahasannya. Kemudian ada juga, tapi yang perlu saya singgung di sini bahwasanya dalam kitab Al-Muwafaqat, Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwasanya syarat istihad itu ada dua. Ya, sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya permasalahan manusia itu tidak berhenti, sehingga apa? Seorang mujtahid itu harus mengetahui kemaslahatan manusia dan kemaslahatan syariat atau maqasidus syariah. Maka Imam Syatibi itu menyebutkan bahwasanya rukun istihad atau syarat istihad itu ada dua, bukan rukun istihad ya. Syarat istihad ada dua. Yang pertama yaitu pengetahuan seorang mujtahid itu terhadap maqasidus syariah. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan maqasidus syariah itu dalam beristihad. Nah itu ya, itu yang paling penting. Karena apa? Karena muara daripada hukum syariat itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia, begitu. Pembahasan berikutnya, ma yumtana'u fil istihad. Apa yang tidak diperbolehkan, permasalahan apa yang diperbolehkan untuk beristihad, begitu ya. Di sini dijelaskan bahwasanya yang hal-hal yang menjadi ranah istihad mimma taqaddam, dari yang telah lalu dzikruhu, ya disebutkan fi tawdihi ma'na istihad. Dalam makna istihad telah disebutkan wal mujtahid dalun ala hasil istihad fi ma lam tabutta fi nususul kitab was sunnah. Jadi pembahasan istihad itu ketika permasalahan itu belum dijelaskan secara jelas dalam kitab dan as-sunnah. Fayam kofi majan nador. Sehingga kalau penjelasan dalam Al-Quran dan hadis itu sifatnya belum begitu jelas ya maknanya, maka disinilah ranah istihad. Amal qadayat, adapun permasalahan-permasalahan, problematika wal ahkam dan hukum-hukum, allati qata'at fiha nusus, yang mana telah sifatnya sudah sangat jelas qat'i ya. Fal aslu fiha tawaqquf, maka kita ya tinggal menerima indan nasi ketika ada teks ya dari Al-Quran maupun hadis min ghairi ziyadah, yang sifatnya qat'i tanpa menambah, walas tidrak ya, dan udah nggak usah nyari-nyari, wala wajhin minat taghyir, dan nggak boleh diubah. Wa alaihi fa yakhruju min al-istihad umurun, sehingga yang keluar dari istihad itu beberapa perkara. Al-aqaid gitu ya. Dalam masalah akidah ya, fahiya kulluha tauqifiyah. Masalah akidah itu harus mengikuti apa kata Al-Qur'an dan sunnah. Begitu. Nanti ada perbedaan pendapat terkait dengan masalah istihad masalah ini ya. Artinya apa? Masalah sifat Allah, asma Allah itu udah ikut apa yang ada dalam Al-Quran ya gitu ya. Misalnya gitu ya, di sini Allah punya sifat ridho, punya sifat sakhot, ghadab. Tapi di sini tidak bisa Allah bersifat yang lain ya, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ini sebenarnya ini bisa diperselisihkan. Tapi yang paling tidak sesuatu yang sudah jelas hukumnya, misalnya tentang sholat itu hukumnya wajib ya, karena di Al-Quran jelas begitu, maka kita nggak boleh beristihad. Hal yang lain begitu ya, karena udah jelas bahwasanya kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub, hukum asal dari perintah itu kewajiban, sementara Al-Quran itu jelas menyebutkan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Al maktub bi hukmi darurah, yang hukumnya sudah qat'i secara darurah, maksudnya sudah disepakati, sudah diijmakan oleh umat. Misalnya nih masalah fardhu sholat, fardhu zakat, fardhu siyam, fardhu haji ya, haramnya zina, sariko, mencuri, syurbil khamri, minum khamr, membunuh jiwa bighairi hak, tanpa kebenaran. Fa inna hadhihi wa syubuhat syara'i uhtimat ala ma'alim al-kafinan min ahkamiha la tuqbal istinbat fi hadzal janib al-ma'lum. Jadi dalam permasalahan yang sifatnya qat'i, yang sudah sifatnya diketahui sebagai ijma, ini tidak boleh diistihadi lagi ya, masalah zakat, masalah siyam dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang lain ya. Adapun apa yang diperbolehkan, ma yajuzu fil istihad, yang bolehkan dalam hal istihad, yaitu ma warada fi nasd dhanni, permasalahan yang ada dalam teks itu sifatnya dhanni, masih memiliki interpretasi yang
berbeda karena apa namanya, beberapa hal, misalnya hadisnya ada yang bilang ini dhaif, ada yang bilang ini apa namanya, sahih, ada yang bilang ini namanya mutawatir. Artinya karena perbedaan pendapat itu, dan ini mempengaruhi pada istihad. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena pembahasannya cukup panjang, kita cukupkan sementara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan dalam diskusi selanjutnya dalam pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.